Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 mengenai problematik pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan itu problema pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Problem ini mencakup hal-hal kemasyarakatan yang akan dipecahkan oleh pendidikan multikultural atau problem yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis budaya. Nah, adapun problema kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi model sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkuat khas budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia. Namun, kondisi budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Namun, masalah itu muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru menjadi konflik. Nah, konflik-konflik ini yang terjadi selama ini di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya keragaman identitas etnis, agama, dan ras. Misalnya pada peristiwa Sampit, yaitu keragaman ini dapat digunakan oleh provokator untuk dijadikan isu yang memancing persoalan. Kemudian yang kedua itu pergeseran kekuasaan dari pusat daerah. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketika sesuatu bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melenggangkan kekuasaan itu, termaksud di dalam isu kedaerahan. Kemudian konsep pembagian wilayah menjadi provinsi atau kabupaten baru yang marak terjadi akhir-akhir ini selalu ditiup-tiupkan oleh kalangan tertentu agar mendapatkan simpati dari warga masyarakat. Nah, mereka menggalang kekuasaan dengan memanfaatkan isu kedaerahan ini. Warga menjadi mudah tersulut karena mereka berasal dari kelompok tertentu yang tertindas dan kurang beruntung. Kemudian persoalan yang ketiga itu kurangnya kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan atau integrating force seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawarkan lagi. Dan fungsi sebagai integrating force saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya. Sejak isu kedaerahan semakin semarak, persepsi sederhana ini keliru. Banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila itu dengan ideologi baru yang harus ditinggalkan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, stambuk A321180175. Ya, baiklah, saya di sini sedikit menjelaskan. Nah, yang kedua, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, di mana ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural.
Nah, di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi. Nah, namun dalam penerapannya kita pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu, dan adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan penggerak kekuatan bersenjata. Nah, hal ini justru menimbulkan perasaan antipati terhadap kekuasaan pusat yang tertentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Nah, untunglah perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan damai dan beradab. Nah, kini semua pihak yang bertikai sudah bisa didamaikan dan diajak bersama-sama membangun daerah yang jaga tsunami ini. Nah, di sisi multikultural ini kita melihat adanya upaya yang ingin misalkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya, adalah gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Nah, di Papua namun ada gejala ke arah penyelesaian damai dan multikultural yang terjadi akhir-akhir ini. Salah seorang panglima peran OPM yang menyerahkan diri dan berkomitmen terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia telah mendirikan Kampung Bhinneka Tunggal Ika di Nabire Irian Jaya, di mana keberpihak yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dan memberitakan peristiwa. Nah, di mana di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi, dihormati. Nah, persoalan kebebasan pers otonomi hak publik untuk mengetahui hendaknya dibagi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Nah, mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media itu untuk kepentingan tertentu yang justru dapat merusak budaya Indonesia, khususnya perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintahan yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat hukuman yang setimpal. Nah, baik dari segi hukum maupun segi kemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur. Nah, memang berita semacam itu sangat layak jual dan selalu mendapat perhatian publik. Nah, tapi kalau terus-menerus diberitakan setiap hari mulai pagi hingga malam hari, maka hal ini akan dapat mempengaruhi orang untuk menyerap nilai-nilai negatif yang bertentangan dengan budaya ketimuran, khususnya perceraian rumah tangga. Para artis yang
tiap hari diudarkan dapat membentuk opini publik yang negatif, sehingga kesan kawin cerai di antara artis itu sebagai budaya baru dan menjadi tren yang biasa dilakukan. Nah, orang menjadi kurang menghormati lembaga perkawinan. Sebaiknya isu kekayaan tidak menjadi isu yang selalu menjadi teman sinetron, karena dapat mendidik orang untuk terlalu mengganggukan materi dan menghalangkan segala cara. Nah, begitu pula dan begitu juga tampilan yang seronok mengundang birahi, pengundaran modus kejahatan baru ataupun iklan yang bertubi-tubi dapat menginspirasikan orang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Nah, sedangkan televisi dan media massa harus membantu memberi bahan tontonan dan bacaan yang mendidik budaya yang baik, karena menonton televisi dan membaca koran sudah menjadi tradisi yang kuat di negara ini, sehingga tontonan menjadi tuntutan, bukan tuntutan sekedar menjadi tontonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan sedikit materi problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural akhir-akhir ini hangat dibicarakan, ternyata tidak lepas dari berbagai problem dan hambatannya. Berbagai problem kemasyarakatan, pendidikan kemasyarakatan tidak lepas dari proses problem dalam pembelajarannya. Dalam segi strategi pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan senang budaya. Namun demikian, penggunaan budaya lokal atau etnis tidak lepas dari berbagai permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan, yaitu 3. Yang pertama itu kurangnya guru mengenal budaya sendiri atau budaya lokal peserta didiknya. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur budaya etnis peserta didiknya. Yang ketiga, rendahnya seorang guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat mendorong minat, ingatan, dan pengenalan dalam peserta didiknya. Nah, di sini ada 4 dimensi keagamaan budaya di Indonesia. Yang pertama itu masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran. Implementasi pendidikan kultural dapat menghambat atau pembelam seleksi dan integrasi isi dalam mata pelajaran yang akan diajarkan. Misal, yang mencatat berupa ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur kebudayaan yang relevan dengan isi dan untuk mata pelajarannya. Untuk mengatasi problem di atas, guru harus memiliki pengetahuan budaya yang menandai dan memiliki kemampuan yang bijaksana dalam memiliki metode atau materi yang mengandung sensitivitas, misalnya materi mengandung materi perbedaan antara etnis dan agama, agar peserta didik bisa untuk menyerap pendidikan yang kita bawakan. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan. Selain masalah seleksi dan integrasi, isi mata pelajaran masalah proses jika peserta didik terdiri berbagai budaya etnis, agama, dan golongan dapat memunculkan kesulitan tersendiri untuk mengusung sebuah bangunan pengetahuan yang berdasarkan atas dasar perbedaan dan keagamaan budaya. Selain itu, guru juga masih banyak belum dapat menggunakan frame of reference dari berbudaya tertentu dan mengembangkannya dari perspektif ilmiah. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Salah satu masalah lainnya yang muncul dalam pembelajaran multikultural dalam budaya ini adalah adanya prasangka dari peserta didik tidak terhadap guru. Guru hanya cenderung untuk melakukan satu kelompok, misalnya guru hanya mengenalkan satu kelompok budaya dari Jawa Timur. Contohnya itu dari
Jawa Timur itu ada namanya budaya toko bangong. Guru harus bisa menjelaskan bangong itu apa, dari daerah apa, agar peserta didik tidak prasangka hanya satu saja yang dijelaskan, seperti itu. Yang keempat, masalah kesetaraan pedagogik. Masalah ini muncul ketika guru lebih banyak menggunakan karya etnis atau lokal kelompok tertentu, merupakan budaya konflik lain untuk mempersiapkan atau memilih butuh waktu dan tenaga, referensi berbagai sumber dan peserta. Sehingga guru dapat melaksanakan pedagogi, guru harus memiliki khasanah budaya sendiri. Sampai di sini materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, kelompok 8. Materi yang saya akan bawakan di sini tentang problem pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, yaitu keragaman budaya, keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keempat, fanatisme sempit. Kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Yang ketujuh, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta, dalam memberitakan peristiwa. Kemudian problem pembelajaran pendidikan multikultural. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya pada tahap persiapan awal antara lain. Yang pertama, guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. 3. Rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing. Dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh menurut dikti dalam Sutarno 2007. Yang kemudian, dalam keragaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Yang pertama, masalah seleksi dan integritas. Yang kedua, masalah proses pengonstruksian pengetahuan. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Yang keempat, masalah keselarasan pedagogi. Baik, itulah materi yang saya akan bawakan tentang problem pendidikan multikultural di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.